Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dalam channel anissa.sna_sharing. Pada video keempat kali ini, saya akan mencoba berbagi mengenai tips menghadapi seleksi kompetensi bidang atau SKB, khususnya untuk formasi dosen Kemendikbudristek tahun 2023. Oleh karena itu, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Seleksi kompetensi bidang atau SKB merupakan tahap terakhir dalam rekrutmen CPNS tahun 2023. Seleksi kompetensi bidang dilaksanakan bagi pelamar yang telah memenuhi persyaratan MS, SKD, dan merupakan 3 peringkat terbaik dalam kebutuhan jabatan yang dilamar. Misalnya, dalam suatu instansi membutuhkan 4 formasi, maka yang akan mengikuti SKB adalah 4 kali 3, yaitu 12 terbaik dalam setiap formasi. Pelamar yang berhak mengikuti SKB adalah pelamar yang telah memenuhi nilai ambang batas SKD CPNS dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas tersebut. Poin kedua, dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, maka penentuan kelulusan SKD secara berurutan dimulai dari TKP, TIU baru dari nilai TWK. 3. Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih sama dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, terhadap peserta tersebut diikutkan SKB. SKB untuk jabatan dosen terdiri atas sistem CAT BKN dan SKB tambahan, di mana cakupan materi SKB CAT terdiri atas 1. Etika dan Tridharma Perguruan Tinggi, 2. Literasi Bahasa Inggris, 3. Penalaran dan pemecahan masalah, dan yang keempat adalah dimensi psikologi. Teman-teman semuanya, SKB untuk jabatan dosen pada tahun 2023 terdiri atas sistem CAT PKN dan juga SKB tambahan. Untuk SKB tambahan sendiri dilaksanakan secara daring dengan aplikasi video conference yang meliputi yang pertama, wawancara, kedua adalah praktik mengajar atau micro teaching, di mana kedua SKB tambahan ini dilaksanakan oleh universitas masing-masing dan jadwalnya bisa wawancara dulu atau bisa juga praktek mengajar dulu. Selanjutnya adalah materi SKB CAT. Untuk materi yang pertama adalah Etika dan Tridharma Perguruan Tinggi. Subtes dalam Etika dan Tridharma Perguruan Tinggi antara lain pengetahuan dasar dan wawasan terkait etika, pendidikan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian. Materi SKB CAT yang kedua adalah literasi bahasa Inggris, di mana dalam literasi bahasa Inggris sendiri, subtes yang diujikan antara lain terkait artikel ilmiah, tes argumentatif, tes pengumuman, dan juga teks berita. Pada tahun 2023 ini, teks yang diujikan itu tidak terlalu panjang, hanya saja substansialnya itu sangat tinggi ya, jadi terkadang ada kosakata yang mungkin saya rasa itu susah dan mungkin juga bagi teman-teman itu mudah. Jadi di sini pentingnya terkait kita belajar untuk memahami apa yang dibacakan atau apa yang disampaikan dalam teks. Selanjutnya adalah dimensi psikologi. Pada subtes dimensi psikologi, peserta akan diujikan terkait dengan karakteristik kepribadian dalam aspek yang pertama, integritas, kedua, keunggulan personal, ketiga, keunggulan sebagai pembelajar, keempat, kompetensi sosial, dan yang kelima adalah penggerak perubahan. Jadi, dalam dimensi psikologi sendiri, sebenarnya ini tergantung dari masing-masing kita sendiri ya. Nanti kita akan disajikan beberapa soal cerita ataupun soal yang terkait dengan keadaan dan bagaimana kita menilai atau kita bersikap dalam keadaan tersebut yang disajikan dalam beberapa opsi. Materi SKB CAT yang terakhir adalah penalaran dan pemecahan masalah, di mana subtes penalaran dan pemecahan masalah ada 4 hal. Yang pertama, critical thinking, kemampuan mengidentifikasi masalah. Kemudian analytical thinking adalah kemampuan satu informasi dengan informasi lain, mencari hubungan sebab akibat. Yang ketiga, creative thinking, kemampuan mencari alternatif solusi dari permasalahan.
Dan yang terakhir adalah strategic thinking, kemampuan memprediksi suatu keadaan berdasarkan data yang ada, kemudian mampu membuat keputusan dari kemungkinan alternatif solusi yang ada. Pengalaman dari soal yang saya dapatkan kemarin, kebanyakan terkait dengan penelaran dan pemecahan masalah sendiri, saya mendapatkan soalnya itu bacaan, kemudian ada juga dalam bentuk grafik, kita diminta untuk mencari solusi ataupun mencari kesimpulan hipotesis ataupun kesimpulan ke depannya, atau diminta untuk mendata atau mencari informasi yang ada dalam grafik itu, kemudian untuk diambil solusi. Teman-teman semuanya, terkait dengan materi, jumlah soal, bobot, dan nilai ambang batas SKB untuk kebutuhan jabatan dosen pada tahun 2023 itu sedikit berbeda dari tahun 2021, di mana masih ada CAT BKN dan juga CAT tambahan. Hanya saja yang menggugurkan dalam tes ini adalah wawancara dan praktek mengajar atau micro teaching. Sedangkan untuk CAT BKN sendiri itu tidak menggugurkan. Sudah jelas juga diberi keterangan bahwasannya pelamar yang mengikuti SKB dinyatakan gugur apabila 1. Tidak mengikuti salah satu subtes dalam SKB CAT maupun SKB tambahan, dan yang kedua, tidak memenuhi nilai ambang batas SKB tambahan yang telah ditentukan. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Tips dari saya untuk menghadapi SKB CAT yang pertama adalah doa. Jadi doa ini berkaitan dengan spiritual kita masing-masing. Nah, untuk sebagai seorang muslim sendiri, saya menyarankan dan ini yang pernah saya lakukan. Yang pertama adalah meminta restu kedua orang tua. Jadi terkait dengan pemilihan formasi, terkait dengan pemilihan universitas, itu benar-benar didiskusikan dengan orang tua, terkait dengan jarak juga ya teman-teman. Yang kedua adalah sholat tahajud, kemudian sholat qobliyah subuh, termasuk juga qobliyah dan ba'diyah dari sholat 5 waktu, kemudian sedekah subuh, sholat duha, baca Al-Quran, zikir, dan juga sedekah. Yang kedua adalah persiapkan materi SKB. Materi bisa kita dapat dari buku, e-book, YouTube, atau medsos yang lain. Bisa juga mengikuti les persiapan SKB dan juga membentuk kelompok belajar. Jadi memang untuk SKB sendiri sulit didapatkan ya sumber informasinya, karena di channel-channel YouTube sendiri saya juga mendapatkan informasi yang sangat sedikit. Dan yang terakhir adalah latihan soal. Bisa kita ambil dari buku, tryout berbayar, atau gratis dari TO. Kemudian kelompok belajar, saya juga biasanya membuat soal sendiri berdasarkan materi-materi dan juga membuat jadwal yang konsisten. Jadi ini yang saya lakukan selama menghadapi persiapan tes SKB CAT. Nah, yang terakhir adalah tips menghadapi SKB non-CAT. Seperti kita tahu bahwa SKB non-CAT ini ada dua macam. Yang pertama ada wawancara, dan yang kedua adalah praktik mengajar atau micro teaching. Selama tahun 2023 kemarin, itu seleksinya itu ada wawancara dulu ataupun ada yang micro teaching dulu. Nah, untuk wawancara sendiri, tips dari saya yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Jadi ini penting sekali ya teman-teman semuanya, ketika nanti kita akan diwawancara, sebelum orang lain itu ingin mengetahui lebih banyak tentang kita itu harus menggali terlebih dahulu apa sebenarnya yang kita punya, apa sebenarnya keinginan kita, dan juga apa yang ada dalam diri kita itu kita benar-benar harus mengenalnya. Yang kedua, membuat roadmap diri jangka panjang dan juga jangka pendek. Ini tentu saja teman-teman punya ya masing-masing. Yang ketiga adalah kenali profil universitas. Karena kita akan mendaftar dalam suatu universitas, maka akan lebih baiknya kita tahu apa saja mungkin penelitian yang dilakukan di sana, kemudian bagaimana kinerjanya, bagaimana terkait dengan budayanya, itu lebih baik kita lebih tahu ya, atau kita mencari tahu. Yang keempat adalah kesesuaian visi misi kampus dengan tujuan riset. Yang kelima adalah kontribusi untuk universitas dan masyarakat. Terkait dengan kontribusi kita nanti ke depannya itu seperti apa, sebaiknya teman-teman juga siapkan, karena banyak sekali pertanyaan ini yang ditanyakan. Dan yang terakhir adalah target jangka panjang dan target jangka pendek terkait dengan kontribusi kita. Jadi, beberapa hal inilah yang sering ditanyakan saat tes wawancara. Kemudian untuk micro teaching sendiri, ada yang setelah micro teaching itu kita udah disuruh keluar dari Zoom,
Ada juga yang masih ditanya-tanya terkait dengan materi. Oleh karena itu, untuk lebih lengkapnya dan lebih tenangnya, baiknya kita siapkan yang pertama RPS, yang kedua adalah materi yang akan diajarkan, yang ketiga bahan ajar, bisa berupa PPT, saya siapkan juga kuis ataupun segala bentuk hal yang bisa teman-teman manfaatkan untuk media pembelajaran dan juga teknologi. Yang keempat adalah persiapkan soal dan jawaban untuk materi yang kita ajarkan. Pastikan materi ajar itu sesuai dengan mata kuliah dalam SKS universitas. Pilih metode pembelajaran yang ringkas namun menyenangkan. Karena apa? Kita hanya memiliki waktu 20 menit untuk mengisi materi. Selanjutnya adalah latihan, simulasi, dan timekeeping kurang lebih 20 menit. Alangkah lebih baiknya itu kurang dari 20 menit, karena ada yang universitas itu meminta selama 20 menit, ataupun ada juga yang dimaksimalkan untuk micro teachingnya 10 menit, dan sisanya itu untuk tanya jawab. Jadi kita benar-benar tidak tahu ya bagaimana, yang penting di situ kita punya waktu 20 menit. Sekian dulu tips dari saya untuk menghadapi tes SKB ya. Semoga teman-teman semuanya tetap semangat dan saya doakan bisa keterima CPNS tahun 2024. Semangat terus dan jangan lupa tonton terus video-video dari channel ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.